Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Gaul yang budiman. Dimanapun berada, mudah-mudahan semua diberi kewujudan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, diberi tambahan rezeki yang halal dan baik nyata, dan dimudahkan semua bentuk ikhtiarnya, dan tidak lupa mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, berbekal dari konten-konten saya kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu mengenai Nusantara, di situ Goib yang datang menceritakan sama kami adanya eh, keistimewaan daripada Nusantara ini. Bagi pemirsa yang sudah nyimak dari awal, insya Allah sekarang sudah ikut amaliyah, mudah-mudahan diberi kepahaman dan keistiqomahan. Di Nusantara ini memang banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap. Tetapi walaupun demikian, sudah sedikit demi sedikit akan terungkap menyibak. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Rasanya ada kekuatan besar yang tidak terlihat yang bekerja untuk mengungkap daripada kejadian-kejadian yang ada di Nusantara ini. Yang paling dekat dengan kita waktunya, contoh paling nyata adalah lenyapnya virus corona. Waktu itu tanpa banyak berita, tiba-tiba hilang. Virus corona itu kemana? Kalau nggak pernah saya konten. Kemudian yang baru-baru saja, yang kemarin lama diberitakan adanya gempa bumi Megatros, tiba-tiba juga lenyap, dan itu sudah saya buat konten. Di sini jelas tidak terlihat oleh mata manusia dan kadang-kadang tidak masuk akal. Disitulah makanya berbekal dari konten-konten saya yang dulu, saya ingin membuat suatu nulisan goib. Kalau tidak salah, leluhur juga pernah mengatakan bahwa suatu saat Nusantara Indonesia ini akan menjadi mercu suar dunia. Mungkin kalau hanya di logika pakai akal, dengan diotak-atik, dengan direncanakan sesuai dengan kemampuan akal manusia, mungkin sangat sulit dan sangat dipercaya, karena ini perlu orang-orang yang kuat untuk mewujudkannya. Tapi walaupun demikian, pelan-pelan tidak terasa, sedikit demi sedikit sudah mulai wujud nyata piranti-piranti atau sarana-sarana penunjang untuk Nusantara menjadi mercu suar dunia. Mohon doanya, mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan datang ke sini untuk bercerita adanya kekuatan besar yang tidak terlihat yang bekerja untuk mewujudkan Nusantara menjadi mercu suar dunia, dan mudah-mudahan ada manfaat buat kita sebagai manusia yang hidup di Nusantara ini. Harus bagaimana dan harus apa yang kita perbuat. Kali ini saya ingin temani mediator saya, Mas Rifki, Mang Ucup. Assalamualaikum. Mang Ucup udah banyak terkenal sekarang ya, Met. Waalaikumsalam, Pak. Salam. Udah terkenal sekarang ya. Udah salam-salam kita. Salam buat Mas Rifki Ucup katanya. Ini masih jomblo. Ada di sini Mas, langsung Mas. Ada di sini. Pinjam raganya ya. Ini di pagari dulu, di pagari. Di pagari penyusup di bawah sendiri, latihan. Karena goib banyak tipuan, kalau kita tidak memprospek dengan sesuatu hal yang diajarkan, juga banyak tipuan juga. Untuk itulah mengurangi gangguan, sedangkan dipagari sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Serta lafal Allah yang dipertebal, Mas ya. Iya, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita tahu untuk bercerita mengenai adanya kekuatan besar yang enggak terlihat yang bekerja di Indonesia ini untuk mewujudkan daripada Indonesia Nusantara. Terima nggih. Terima ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta ya Allah, makhluk gaib yang tahu adanya kekuatan besar yang terlihat yang bekerja untuk mewujudkan daripada Nusantara ini menjadi
masuk surga dunia ya Allah. Saya mohon ya Allah. Assalamualaikum. Gaib yang tahu dan diizinkan untuk bercerita adanya kekuatan besar yang bekerja di Nusantara untuk mewujudkan daripada cita-cita leluhur Indonesia, Nusantara menjadi dunia. Hadir ke sini dan masuk ke tubuh mediator ini dengan ilmu yang Anda punya. Penyusup, penipu langsung ditendang. Jadi yang masuk ke Mas Rifki ini betul Anda yang asli. Saya mohon hadir. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Full kuasai tubuh ini, energi, bentuk dan ukuran disesuaikan dengan jasad yang Anda masuki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu apa yang pegang ini? Saya sangat mengetahui. Apa yang pegang ini? Ya. Kalau kamu bohong, otomatis pecah kepalamu. Sallallahu alaihi wasallam. Garasi selamanya. Waalaikumsalam. Tolong dibersihkan dulu tubuh ini dari ganggu Anda nanti. Baik yang dari tubuh asli ini atau yang ikuti sampean. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kepala, di tenggorokan, organ suara itu otomatis juga dibersihkan semua menguap. Allah. Sallallahu. Yang mengganggu tenggorokan ini semua. Otomatis nyambung dengan normal. Sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih, tambah pahala buat Anda, tambah glowing, tegak. Allah gagah. Sebelum kita banyak bicara, seperti biasa walaupun gaib tamu ke tak suguhi mau? Ya silakan. Bismillah. Mau ya? Ya, Yang paling disukai ya Allah dengan izin beliau. Wujud nyata depannya kun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu. kamu orangnya seperti menghargai tamu. Loh, pur dimarah. Minum dulu. Asuk mau ngopi sama minum soalnya. Ya nanti. Silakan. Bismillah. Kita itu kan juga perintah Rasulullah kan? Bismillah dulu. Udah muslim kok. Sudah. Nah, dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok mau juga? Mau. Saya siapkan lengkap apa yang Anda suka di depan kamu. Kun fayakun wallah. Silakan rokok. Aja merokok. Nah, santai. Terima kasih banyak. Iya. Tamu kan juga perintah Rasulullah kan? Iya, Ya. itu memang benar. Nah, yaitu. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Mohon maaf saya kurang sopan. Yang masuk ke tubuh saya ini golongan apa? Golongan roh. Ya benar kamu kalau ngomong. Iya. Jangan sembarangan kalau bicara. Saya tidak berbohong. Saya nggak punya kewenangan soal itu masalahnya. Iya. Saya tidak berbohong. Saya nggak punya kewenangan soal itu soalnya masalahnya. Kalau saya berbohong, tubuh saya sudah kesakitan. Ya, iblis bisa aja berkali-kali dengan kebohongannya, dengan keilmuannya, dengan sebagai malaikat bisa kok. Ya, semuanya itu bisa. Baik, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan yang asli kamu sebenarnya siapa. Yang asli, tunjukkan kamu siapa sebenarnya yang asli. Ngomong. Ayo. Tunjukkan. Siapa aslinya kamu? Ayo. Tunjukkan. Ayo. Kamu. Kenapa aku sebenarnya kamu? Golongan iblis. Nah iya, ngaku roh lagi. Ya benar kamu. Ayo. Dari mana? Ayo. Untuk mendompleng. Kamu sekarang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis ini ditangkap keluar jahanam. Yang muncul yang ngasih. Tarik keluar. Allah yang ngasih yang bangkit sekarang. Sudah bicara manusia yang asli kan golongan apa? Bangsa jin. Jin. Tadi apa tadi itu? Golongan iblis ikut memasuki jasad ini. Dari mana dia?
Hmm? dari sana. Dan kamu kok kalah ilmunya. Kenapa? Itu sudah diizinkan Oh. untuk menggoda kamu, Oh iya, untuk terima. melencengkan segala informasinya. Alhamdulillah. Dan dari situ kamu bisa ambil pelajaran dari Hmm. kejadian itu. Iya. Supaya harus waspada dan berhati-hati. Sekarang kemana Kak iblisnya itu? Sudah dilempar ke neraka. Kamu Tempat golongan jin. asalnya. Kamu yang asli. Iya. Coba bilang salam kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik pada kamu sendiri, sallallahu Muhammad. Tebus, kamu bohong juga lagi. Terima kasih, maaf orang sopan ya. Ini suguhan buat kamu, lengkap depan kamu Allah. Silakan ngopi dulu. Iya. Pemirsa, hati-hati. Diminum dulu. Kamu juga kalau penipu tak ajar sekalian pun nanti. Tidak. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu dulu golongan jin. Santai lah. Kenapa takut? Yang gagah gitu loh. Masih ada yang mengintai di sekitar sini. Di mana? Di atas sana. Assalamualaikum, saya mengintai langsung diikat. Langsung dilempar seorang-orangnya kebaikan Allah. Lindungi. Nah, nggak takut gitu. Kan punya ilmu enggak kamu? Punya. Nah, iya dipakai dong ilmunya. Kamu juga berjuang kan? Kamu golongan jin. Golongan jin. Dari mana tadi? Dari barat. Barat mana sebutkan? Aku bisa masuk teman saya tadi ini. Iya. Gimana ceritanya? Ketika Anda berdoa, mengucapkan dengan izin beliau, Sang Hyang Nurjatiwana. Dan dari situ golongan malaikat langsung suruh saya datang ke sini untuk masuk ke raga anak ini. Gitu. Sambil di tempat iblis tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Semua perlu belajaran baik tipuan kan gaib itu. Banyak sekali yang kamu kok biar aja. Kamu kok diem aja tadi dia yang muncul. Itu hanya untuk mengetes kamu. Seberapa kamu waspadanya terhadap diri kamu sendiri itu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama belajar. Saya bisa saja untuk melemparnya, untuk membuangnya. Iya. Tetapi kalau tidak itu, kamu tidak bisa mengambil dari situ. Ya udah, santai. Saya tidak marah sama sampean. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga tidak marah kepada Alhamdulillah. Kita santai sambil merokok aja. Tuh rokok lengkap. Santai. Daripada kita kelaik nanti. Rokoknya enak. Kamu golongan jin. Nah, kok bilang assalamualaikum? Berarti kamu jin muslim. Sudah. Gimana keislaman kamu sebagai cerita? Saya dimuslimkan oleh beliau Mandukar Raja Tiga itu. Langsung. Nah, berarti kamu ini penguasa utama. Penguasa. Di sebelah mana penguasaan kamu? Gunung sana. Gunung mana? Bagian barat sana. Kan banyak gunung, saya banyak gunung. Tetapi saya tidak ingin menyebutkan gunungnya seperti itu. Oh siap. Punya nama sampean? Punya. Siapa namanya? Rangga. Rangga. Terpanggil Mbah Rangga. Udah tua Mbah? Dia silakan. Berapa umurnya Mbah? Tidak perlu tahu. Panggil Mbah ya. Nanti marah pula panggil Mbah nanti. Masih murid panggil Mbah. Tidak apa-apa. Panggil Mbah Rangga. Ngopi. Udut Mbah Rangga. Iya, ini saya sedang menikmati. Alhamdulillah. Ya, kamu suguhkan itu. Iya. Kalau sana berarti hobinya makan apa di sana, Mbah? Sehari-hari? Makan buah-buahan. Buah-buahan. Oh, dari mana? Dari surga? Langsung minta berdoa. Oh, gitu. Ketika keinginan saya untuk memakan apa, langsung berdoa melalui beliau itu. Jadi enak ya kalau di gaib tuh udah muslim tinggal berdoa ya. Enak. Alhamdulillah. Kalau apa-apa minta apa-apa itu harus tinggal berdoa gitu ya. Nanti makanan itu akan datang sendiri. Iya, kalau di nyata manusianya bangsa dulu, Mbah. Mbah Rangga. Ya itu kan berbeda manusia antara golongan kami. Dan manusia. Mbah Rangga, sebelum sampai diislamkan oleh beliau, apa kerjaan ada di sana di gunung itu? Membantu di masa lampau. Ya aku tahu dulu. Apa kerjaan lo? Membantu orang-orang di sana.
Terus? Lelaku-lelaku yang di sana itu banyak sekali Bertapa, terus? mencari keilmuan, Oh, itu. saktian dan kanuragan di sana. Jadi kamu yang beri mereka. Iya, Waktu kamu disunahkan sama beliau, kamu tunduk apa ngelawan? saya langsung tunduk. Langsung tunduk. Kok bisa begitu? Daripada saya diluluh lantakan, Tahu juga dari ya. berdebu di badan. Oh gitu. Ya, terima kasih Mbak Rangga, jangan diminum. Sambil santai Mbak ya. Mbak Rangga, ini kan mata dunia manusia. Berarti asli Nusantara jenengan ya. Asli Nusantara. Tapi ngemeng-ngemeng, saat ini kan di sini tugas kamu. Pernah nggak ke Timur Tengah sana? Ayo. Sana. Enggak, yang di Palestina itu. Ke sana kemarin? Ke sana nggak? Itu ada beberapa yang ditugaskan untuk melindungi Palestina sana. Ya, aku tahu. Tanya Mbak Rangga, pernah nggak sana? Pernah. Pernah. Ya gitu lo jawab, pernah. Terus pulang sudah sekarang? Sudah. Dan di sana pun banyak golongan malaikat dan golongan ruh dan aulia berkumpul di sana untuk memerangi Zionis. Ya, itu nanti aku tanya, sangat Mbah berarti pernah ke sana kalau begitu. Nah, saya ini kalau Mbah Nusantara, berarti kita perlu Nusantara dulu ya. Gini Mbah Rangga, kejadian-kejadian di Indonesia ini kan kadang banyak yang nggak masuk akal Mbah. Ya? Ya tidak. Nah, banyak yang masuk akal kan? Tidak masuk akal. Kalau manusia. Seperti ini masih ingat dulu adanya penyakit corona. Tahu sampean? Sangat mengetahuinya. Saya mengetahuinya. Nah, demikian hebohnya, demikian ributnya, saya banyak korban yang meninggal. Kok tiba-tiba hilang itu ada apa waktu itu? Itu ada masanya. Setiap virus itu ada masa, ada jangkanya. Terus? Dan dari situ ada pembersihan. Terus? Dibersihkan terus oleh beliau keliling itu. Dan dari situ pembersihan itu dihilangkan oleh Allah. Dan sekarang wabah itu akan datang lagi melebihi virus COVID itu. Tunggu dulu, kita bahas yang corona dulu. Mbak jawab aja pertanyaan saya, jangan melebihi ya. Paham enggak sampean? Ya. Dalam goib kok. Ya, nanti kamu dikuasai iblis lagi. Ya? Ya, saya mengerti. Terus kemarin adanya berita adanya megatrus gempa, itu tiba-tiba lenyap. Itu kamu tahu apa terjadi kok lenyapnya berita itu? Karena Panduka, raja di alam gaib kami, itu sedang merendamkan bencana berkeliling ke Nusantara ini. Dah itu aja. Jadi demikian ada kekuatan yang besar kalau begitu yang kerja di Nusantara ini kan? Ada. Dan dari situ ada power malaikat banyak sekali. Oke. Nah ini kita bahas. Saya pernah membuat suatu cerita atau seperti ini mau ditanya dunia manusia di dunia YouTube gitu, Mbah Rangga. Ada yang bercerita bahwa suatu saat ini Indonesia Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, kan begitu ceritanya. Nah, ini aku sebagai orang awam ini kadang kan juga bingung. Wong kenyataannya kita ini maaf ini, secara teknologi manusia tertinggal, ya. Secara ekonomi manusianya pun tidak tertinggal dari negara-negara yang maju-maju itu. Yang katanya mereka canggih-canggih. Yang sekarang di Abu Dhabi sana kaya raya. Ya di Amerika sana teknologi canggih-canggih semua mereka. Dan tiba-tiba kok banyak goib yang bercerita suatu saat Nusantara akan menjadi musuh dunia, akan jadi pusat dunia gitu loh. Ini kan jauh dari akal manusia seperti aku ini. Saya bisa kan Mbak bercerita, kira-kira apa itu yang bekerja di sana? Boleh cerita? Kalau di akal logika manusia itu tidak akan nyampe. Keilmuan manusia itu tidak akan nyampe seperti itu. Kalau Allah sudah menghendaki apapun itu terjadi, Indonesia ini atau Nusantara akan musuh dunia. Dan dari situ ada yang berperang sangat banyak di Nusantara ini dan dipimpin oleh pimpinan kami nantinya.
Jadi itu betul kalau begitu. Benar sekali. Memang tadi Mbah Rangga mengatakan itu semua kehendak Allah, ya. Ya di dunia ini semua kehendak Allah, Mbah. Cuma kan Allah menghendaki lewat perantara dan wasilah, gitu loh. Nah, kira-kira sudah ada yang memberikan wasilah itu melalui beliau yang ada di sana, di barat itu. Dan dari situ akan mengembang amanah untuk menjadikan Nusantara musuh dunia itu. Karena dia sudah diberikan tugas oleh Allah. Terus kemudian, memang beliau diberi amanah oleh Allah, diberi oleh Allah. Kira-kira yang bekerja. Kalau bentuk manusia kan mungkin, ya yang ikut beliau kan orang-orang macam nggak punya daya apa-apa, tidak punya jabatan, nggak punya profesi, bahkan banyak pengangguran kan begitu. Kan nggak mungkin kalau bekerja untuk Nusantara dunia. Adakah ada makhluk lain yang bekerja mendahulunya? Boleh cerita? Memang beliau itu tidak bekerja, hanya mengamalkan amaliyah, taatan kepada Allah, mencari ridhonya. Dan dari situ ada yang membantu, entah itu roh dan aulia, dan Rasulullah pun ikut membantu tugas-tugas beliau. Terus dikembangkan itu terus seperti itu. Tuh. Terus ini dari golongan Anda sendiri bagaimana? Kalau soal golongan cahaya, golongan roh itu udah yang kita bahas. Dari golongan Anda sendiri yang katanya banyak penguasa gaib diislamkan oleh beliau, itu apa tugasnya sekarang? Tugas saya mengikuti arahan dari Panduga itu. Ketika diperintah untuk apa saja, saya siap melakukannya. Jadi golongan gaib yang muslim siap melaksanakan begitu. Dan tidak ambil langkah dulu kalau tidak ada perintah. Nanti melanggar aturan. Oh gitu. Ya ini, sekarang sudah pelan-pelan perkembangan di Nusantara ini secara kasat mata sudah mulai muncul sarana dan prasarana di mana Nusantara akan menuju dunia, termasuk ibu kota yang baru itu. Paham sampean? Ya, saya mengerti. Itu adakah daripada kekuatan besar gaib yang bekerja? Ada. Golongan apa aja itu? Banyak sekali yang bekerja di sana. Untuk membangun ibu kota di sana. Golongan apa aja yang kerja di sana? Golongan seperti saya. Golongan roda anuliat dan malaikat pun juga ikut menyertai. Masya Allah, gitu. Tetapi orang tidak akan yang mengetahuinya. Karena hanya orang yang mempunyai mata rohani yang bisa mengetahui. Ya makanya bilang kan kekuatan dari tidak terlihat yang besar sekali. Terus pembangunan selama ini dilaksanakan di Indonesia, adakah juga golongan ada yang bekerja? Ada yang ikut menciptakan untuk membantu memperlancar segala urusan yang di sana untuk mempercepat pembangunannya itu. Ini kan gencar sekali di Indonesia bangun jalan tol, bendungan-bendungan, terus yang lain sarana secara umum itu kan banyak sekali itu. Apakah juga berkecimpung semua golongan Anda? Sudah berkecimpung, saatnya bertugas. Bertugas. Terus ini, Mas juga melihat kan, di antara pembangunan yang ada di Nusantara ini kan juga ada golongan manusia yang kenyataannya memang iya. Ada yang kalau bilang aku manusia sih mungkin bukan gangguan lah, tapi beda pendapat, cuma terlalu, paham? Sehingga timbullah gangguan-gangguan yang ternyata nggak ngefek lah kan gitu. Bagaimana menurut pandangan gaib dari kunjungan? Karena pelesirian di antara manusia itu tinggalkan saja. Karena perselisihan itu dari setan yang akan mendompleng pikiran-pikiran manusia untuk bimbang kau menuju hal yang hakiki. Seperti itu. Terus kira-kira manusia-manusia yang selama ini kontra dengan, kalau aku pikir pengganggu ya, apakah akan dibiarkan oleh golongan Anda? Nantinya juga golongan kami akan turun tangan
untuk membabat luluh lantakan orang-orang yang mengganggu, yang pengkhianat itu. Oh, jadi suatu saat golongan Anda juga akan memberikan Karena tugas Nusantara ini hanya untuk kedamaian, untuk semuanya, untuk bisa mewujudkan Nusantara nantinya. Terus ini, ada kan goib ya. Andai kata swasta diperintah untuk menghilangkan gangguan seperti itu, membersihkan ya kan, bisakah apa? Nggak ada salah alamat, salah orang. Tidak, golongan kami itu tidak salah alamat. Golongan kami itu unsur yang goib, pasti bisa tembus dalam jasad manusia tanpa dia ketahui pun bisa masuk ke dalam urat nadinya itu. Jadi bisa melihat bahwa orang ini betul pengkhianat, ini tidak bisa membedakan ya? Bisa, dari atas pun, dari kepala sampai bawah pun itu. Awarannya itu berbeda-beda setiap manusia. Aura elemennya itu berbeda-beda. Jadi walaupun mereka seperti lihat orang umum sebagai orang baik, bisa melihat Anda? Tetapi hanya baik di mulut, tapi hatinya busuk. Itu sama saja. Ketika ucapannya tidak sesuai selaras dengan hatinya, ketika dia bicara atau pidato, mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus-bagus, atau mengucapkan kalimat Arab-Araban itu menurut pandangan manusia itu bagus, tetapi dia tidak mengetahui sejatinya di dalam hatinya manusia itu ada niat terselubung untuk menghancurkan. Itu golongan Mbah bisa melihat seperti itu ya? Sangat bisa melihat. Jadi boleh saya ulangi dari awal sampai tadi. Jadi selama ini memang ada golongan goib yang bekerja untuk Nusantara membangun, jadi tujuannya itu ada. Ada yang berperan. Ada yang berperan. Kemudian adanya gangguan-gangguan dari golongan manusia itu juga ada yang bekerja untuk membersihkan begitu. Iya, ada yang membersihkan. Tetapi golongan iblis pun tidak tinggal diam. Dan bara tentara dan antek-anteknya itu ikut menyerang. Gitu, berjuang juga di alam gaib ya. Antara ini sudah ada peperangan dari golongan iblis dan golongan cahaya. Iya. Terus ini Mbah, karena air-air ini cuacanya sangat panas sekali. Sampai nampak cuaca panas ini ya. Itu karena efek pertempuran dalam gaib antara fasik sama golongan cahaya gitu ya. Karena ada gempuran di atas sana. Terima kasih. Terus ini sudah jelas bahwa memang kelihatannya ada kekuatan besar yang bekerja secara kasat mata, tidak lihat mata, untuk membangun Nusantara di dunia. Juga ada pembersihan mereka-mereka yang benar begitu. Betul? Ya, itu benar sekali. Terus ini Mbah Rangga, minum dulu Mbah, biar lancar omongannya Mbah. Merokok Mbah, tegang sekali saya kenapa? Tidak kasih waktu. Ya, kasih tahu sekarang sambil udut. Karena saya tidak enak kalau minum sambil bicara. Alhamdulillah. Saking semangatnya saya Mbah Rangga. Sebentar saya bersihkan ini. Bersihkan dulu beganya itu. Serangan kah? Ada yang tidak terima. Kembalikan. Allah sallallahu. Wujud nyata. Ada yang mirip. Sallallahu. Dari mana itu Mbah? Dari dukun-dukun. Kok bisa melihat kita berdialog? Dari mana dia tahu? Golongan iblis yang membisiki. Ya, ya alhamdulillah, namanya berjuang, resiko sakit mati ada kan? Ada. Tetap semangat. Tetapi jangan menyerah dengan keadaan apapun. Insya Allah, semoga Allah beri kekuatan sama kita semua. Amin. Allahumma amin. Semangat, jiwa teguh. Terus ini Mbah Rangga, dari hal kejadian di alam yang nggak terlihat, alam gaib kan, banyak kan orang nggak paham soal itu. Orang-orang orang-orang kebiasaan rakyat Indonesia ini kan nggak paham soal itu, ya. Taunya aja
kesan dan pesan yang mereka lihat secara kasat mata. Nah ini, kira-kira untuk menghadapi seperti ini, ya, untuk mendukung daripada Nusantara menjadi dunia, kira-kira apa yang dibuat oleh rakyat Nusantara sendiri nih, Mbah? Boleh cerita, Mbah? Itu yang diajarkan oleh beliau itu. Setiap kamu baca itu, entah itu membaca Al-Waqiah, sholawat, dan berzikir, itu juga membantu energinya, dampak positif untuk membantu Nusantara nantinya. Dan dari situ nantinya, kalau didamamkan membaca itu terus dan dianjurkan oleh beliau, nantinya akan memunculkan energi berwarna putih menuju ke atas sana, dan menyebar ke Nusantara ini nantinya akan membantu proses menjadi Nusantara musuh dunia itu. Ya, itu bagi yang sudah tahu. Kemudian yang orang di luar sana yang sekarang ini masih terombang-ambing dengan situasi hasutan yang aneh-aneh itu, bahkan mereka kadang sampai demo, sampai protes yang aneh-aneh itu, apa nasihat buat yang lain, saudara kami di Nusantara yang lain? Boleh cerita? Dia itu hanya mengikuti nafsunya, keinginannya tercapai. Karena demo-demo itu seharusnya tidak perlu, tidak ada gunanya. Seharusnya dari manusia itu harus kembali sejatinya, manusia itu ciptakan untuk apa. Seharusnya dia hanya fokus kepada Tuhannya, Allah itu, beribadah, bertawakal, cari ridhonya. Demo-demo seperti itu tidak ada untungnya, akan mempersulit dirinya nantinya. Nah terus ini, bagi orang-orang yang nggak terlibat dalam itu, orang-orang umum pada umumnya, apa yang berbuat, yang harus dikerjakan? Orang awam pun banyak penyusupnya, entah itu dari bicara, entah kamu bicara, orang yang kiai atau ustadz yang bicara, terus untuk mendompleng bicaranya orang ini, gampang terhasut ucapannya itu. Terus apalagi yang bicara mempunyai jabatan yang tinggi, itu gampang penghasutnya untuk orang-orang awam itu, gampang untuk mengikutinya itu, karena dia tidak mempunyai pendirian yang kokoh dalam hatinya itu, masih terombang-ambing dalam dirinya, tidak tahu harus mengapain, karena dia mengalami, mengeluh setiap hari akan tidak terimaan apa yang timpa sekarangnya itu, dari kesusahannya itu. Dari itulah makanya aku tanya sampean, apa yang berbuat saudara kami yang nggak tahu apa-apa itu? Apa ikut ribut? Apa ikut bersuara yang aneh-aneh? Dari mana? Itu tidak perlu. Ya perlunya harus bagaimana mereka? Seharusnya kalau dia mengetahuinya, harusnya beribadah, mendalamkan Islamnya, seperti sholat itu. Terus gitu, misalnya belajar taat, buat baik gitu, di luar gitu ya. Iya. Nah, tadi Mbah mengatakan virus corona suatu akan muncul lagi virus yang lebih ganas lagi. Dalam rangka apa itu, Mbah? Virus itu? Untuk membersihkan ajab-ajab orang-orang di sini nantinya. Karena sudah melampaui batasnya. Oh gitu ya. Dan virus itu MPOX sudah akan menular. Ketika virus itu bisa menular antar satu sama lain, prosesnya menular itu sangat cepat sekali. Itu bentuk azab kalau itu ya. Dan mendapatkannya itu hanya orang-orang yang jauh sama Allah. Oh, jadi yang kena merupakan jauh dari Allah gitu ya? Yang sudah bersekutu dengan golongan iblis.
Oh, banyak itu di Nusantara, Mbah? Banyak sekali. Oh, iya. Pesugihan-pesugihan itu sudah merajalela. Oh, oh gitu. Terus ini, bagi mereka-mereka yang tadi sering mengganggu daripada perkembangan Nusantara, apakah juga di dalamnya sana? Akan juga mengalaminya. Tunggu waktunya nanti. Dia akan merasakan kesakitan yang tiada taranya. Siap, oke. Terima kasih Mbah Rangga, diminum dulu dihabiskan suguhan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari apa yang Mbah sampaikan dari awal sampai akhir tadi, saya sudah mengulang. Kalau salah salahkan Mbah Rangga ya. Ya. Jadi memang ada kekuatan yang tidak terlihat yang bekerja untuk membantu daripada perkembangan Nusantara di seluruh dunia. Betul? Benar sekali. Itu ada berperang. Terus ada juga yang tidak terlihat oleh mata untuk pembersihan daripada yang mengganggu atau para pengkhianat, begitu? Ada juga. Ada. Terus ini yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara sebenarnya harus tidak mudah terhasut, tidak mudah ikut-ikutan yang aneh-aneh, hanya perbaiki diri saya, begitu. Hanya fokus dalam dirinya itu. Perbaiki apa yang harus diperbaiki untuk manusianya itu. Oke. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, ini secara di dunia nyata kan baru ada pergantian pemimpin negara kami ini. Nah, kalau di sisi gaib ini fase apa itu? Coba ceritakan. Belum saatnya untuk disebutkan. Oh iya, betul begitu? Ya. Terima kasih Mbah. Silakan kembali bertugas. Lagi ngapain tadi di sana? Lagi berpikir. Alhamdulillah. Saya mengganggu kurang sopan Mbah ya, Mbah Rangga, silakan. Ya, tidak apa-apa. Sebelum kembali silakan dinikmati dulu suguhan saya. Terima kasih banyak atas suguhannya. Sama-sama. Karena kamu sudah memberikan kenyamanan di tempat ini. Alhamdulillah, bukan aku lah, sama-sama kita. Ya datang tadi iblis juga mau nipu saya, sampai cuekin aja gimana? Ya tidak apa-apa. Oh, kamu diem aja gitu. Sengaja. Yang nyuruh siapa tadi itu? Kok sampai iblis biar saya ngomong gitu? Saya ada yang nyuruh enggak? Ada yang di golongan ini. Hah? Ada yang di golongan ini. Maksudnya? Oh gitu, sengaja emang. Oh gitu. Ya udah, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah, selamat dari tipuan iblis ya. Harus berhati-hati. Iya, makanya itu. Jangan mudah terpancing. Yap. Terima kasih Mbak Rangga, silakan kembali bertugas. Salam. Saya pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar mudah. Allah. Beli fresh. Fresh. Kena gangguan Alhamdulillah. Bisa aku roh medeni wong. Sampai sudah ya. Pemirsa, demikian konten saya kali ini. Alhamdulillah diizinkan ada makhluk gaib yang bercerita tentang adanya kekuatan yang gak terlihat oleh mata yang bekerja di Nusantara ini untuk mewujudkan Nusantara dunia seperti itu. Telah diceritakan juga untuk kelancaran daripada tujuan seperti itu akan ada juga pembersihan daripada golongan-golongan yang selama ini dikatakan tadi sebagai pengkhianat atau mengganggu. Kemudian juga dipesankan apa sebenarnya harus kita lakukan sebagai rakyat Nusantara ini. Bolak-balik saya katakan perbaiki diri kita masing-masing, selalu bersyukur dengan apa yang kita dapat, taat pada perintah agama. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena Allah di sini banyak kekurangan kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maafkan kami. Tetap semangat Nusantara. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu.